bersama kami dalam Metro TV Newsroom. Pemirsa, dalam beberapa pekan jelang hari pemungutan suara ini ada sejumlah lembaga survei yang merilis hasil survei elektabilitas dari para paslon yang akan berkontestasi di 17 April mendatang, yaitu paslon Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin dan juga Prabowo Sandiaga. Ada 3 lembaga survei yang akan kita amati datanya. Kita akan mulai terlebih dahulu dari hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Kita lihat dari hasil survei periode 22 hingga 29 Maret 2019, Jokowi Kiai Haji Maruf mendapatkan suara 46,6%, sementara Prabowo Sandi mendapatkan angka 29,2%, dan yang swing voters ataupun pemilih yang masih belum fix ataupun bisa mengubah pilihannya sebesar 16,9%, dan yang masih belum menentukan pilihan ataupun undecided voters adalah sebesar 7,2%. Selain melakukan survei elektabilitas Pilpres 2019 dengan periode 22 hingga 29 Maret, Indikator Politik Indonesia juga melakukan hasil prediksi model. Artinya ini adalah prediksi pada nanti hasil di pemilu, di mana masing-masing hasil ini berdasarkan pada kelompok swing voter ataupun undecided voter yang sudah menentukan pilihan dan terdistribusi relatif merata kepada masing-masing paslon, baik Jokowi Kiai Haji Maruf Amin maupun Prabowo Sandi, sehingga didapatlah angka 57,9% dan 42,1%. Sekali lagi ini merupakan hasil prediksi model yang mempertimbangkan undecided voters dan juga swing voters sudah menentukan pilihannya dan terdistribusi secara merata. Selanjutnya kita akan bergeser ke hasil survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 26 Maret 2019, diikuti oleh 1.200 responden, di mana margin of error-nya adalah 2,8%. Didapatlah range elektabilitas dari Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin yaitu sebesar 56,8 hingga 63,2%. Dan Prabowo Sandiaga Uno sebesar 36,8 hingga 43,2%. LSI Denny JA menyatakan tampilan angka elektabilitas ini dalam bentuk range karena sudah memperhitungkan angka elektabilitas masing-masing capres dengan margin of error tadi yang 2,8% dan asumsi golput yang terjadi secara proporsional sehingga didapatlah range elektabilitas. Dan kami juga masih mempunyai satu data lagi dari lembaga survei Indobarometer dengan pasangan capres dan cawapres survei elektabilitas yang dilakukan periode 15 hingga 21 Maret 2019. Hasilnya adalah Jokowi Kiai Haji Maruf mendapatkan 50,8% dan Prabowo Sandi mendapatkan 32%, sementara yang belum memilih adalah sebesar 17,2%. Sama kemudian dengan indikator politik, Indobarometer juga membuat yang dinamakan adalah proyeksi ataupun prediksi hasil Pilpres di 17 April 2019, di mana undecided voters ini kemudian dianggap ataupun dipertimbangkan sudah menggunakan hak pilihnya dan suaranya terbagi secara proporsional kepada kedua paslon ini, Jokowi Kiai Haji Maruf dan juga Prabowo Sandi. Didapatlah angka 61,3% untuk Jokowi Kiai Haji Maruf dan 38,7% untuk Prabowo Sandi. Ya, itulah data dari 3 lembaga survei, dan yang menariknya ini adalah karena masing-masing survei ini juga memprediksi ataupun memproyeksi hasil di Pilpres 2019 tepatnya tanggal 17 dengan mempertimbangkan kelompok undecided dan juga swing voter ini sudah terbagi secara proporsional. Masing-masing mempunyai metodologi pembagiannya seperti itu. Dan kita lihat memang Jokowi Maruf Amin ini masih unggul dibandingkan Prabowo Sandi. Yang perlu diwaspadai adalah angka golput tentunya. Angka golput ini tentunya bisa menjadi faktor penentu pada akhirnya pada tanggal 17 April. Karena kemudian ada juga yang menganalisanya seperti ini, Bang, mengatakan bahwa satu hal yang mungkin dapat mengganjal itu adalah soal angka golput yang dikatakan, paling tidak kalau kita melihat hasil survei dari indikator itu mengatakan jika pendukung Jokowi Amin yang memilih golput mencapai 40% dan seluruh pendukung Prabowo Sandi datang ke TPS, ke tempat pemungutan suara untuk memilih, hal tersebut bisa saja merubah hasil akhir dari Pilpres nanti, begitu lebih seperti itu. Jadi saya kira tidak mengherankan kalau di beberapa kesempatan Jokowi itu selalu bilang nyoblos dulu baru libur, ya kan? Ya, karena nanti nyoblos dulu baru libur. Itu cuma sebentar, datang, setelah itu
libur. Ya, artinya ini kampanye tidak hanya memikirkan mengenai kampanye di darat ataupun rapat umum terbuka di media, tapi yang penting adalah bagaimana masing-masing tim ini bisa mengajak para pendukungnya untuk menggunakan hak pilihnya di hari H, dan ini memang tergantung dari kemampuan mobilisasi dari masing-masing Iya, tim. dan memang penting untuk tidak golput. Saya kira MUI beberapa waktu lalu sudah menyampaikan, mengulang lagi apa yang fatwa yang sudah pernah disampaikan untuk tidak golput. Karena memang ini adalah sebuah kesempatan yang baik ketika kita punya kesempatan untuk memilih pemimpin. Kalau you tidak ikut, jangan menggerutu kemudian. Jangan menggerutu. Kalau pemimpin yang dipilih Terpilih. itu tidak seperti yang Anda harapkan. Kira-kira begitu. Dan buat apa mendukung atau suka jika tidak menggunakan hak pilihnya? Oleh karena itu memang harus kita ke TPS dan menggunakan hak pilih dari masing-masing. Sekali 5 tahun. Sekali 5 tahun, jangan sia-siakan kesempatan karena suara ini juga sangat mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, begitu kan Bang? Itu yang paling bahaya ketika suara Anda hilang, ya, hak Anda juga untuk komplain itu juga ya otomatis. Dan juga itu hanya menggerakkan hilang. badan, kaki, jalan dari rumah. Mungkin ada yang paling jauh tuh 300 meter deh orang ke TPS. Tidak terlalu jauh. Dan kita dengar, tadi saya ditelepon sama Pak Iqbal dari Mabes Polri, kali ini tidak boleh ada ketakutan apapun datang ke TPS. TNI dan Polri siap mengawal dan mengamankan semuanya. Jadi dan itu akan terjadi di berbagai daerah. Tadi itu Artinya dari segi keamanan sudah sangat tidak perlu dijamin. ada kekhawatiran apapun. Karena kemudian kan ada yang mengatakan nanti kalau tidak menang, Camping, piknik nanti akan di ada TPS. Ya, ada people power. Mobilisasi, itu ya. sebetulnya cyber. Kadang-kadang itu menakut-nakuti orang seperti kata Pak Jokowi, Pak Amin itu jangan menakut-nakuti orang, kan gitu kan. Tetapi intinya aparat keamanan siap untuk mengamankan jalannya pemungutan suara. Tentu kita percaya masyarakat itu semua, termasuk soal netralitas dari teman-teman penegak hukum di Polri. Artinya dari penegak hukum sudah dijamin keamanannya akan berjalan lancar dan juga kondusif di TPS. Itu kembali kepada kita, artinya bagaimana kita memang proaktif ataupun merasa wajib untuk menggunakan hak suara, memberikan hak suaranya di TPS pada hari H nanti ya. Ini pesta, Rara. Betul. Ini pesta sekali 5 tahun. So, laksanakan itu dan nikmati itu sebagai sebuah pesta. Dan satu suara sangat berpengaruh pada nasib bangsa Itu ini ya. betul. Oke, baik. Itu tadi perbincangan kita menutup perjumpaan di Metro TV Newsroom untuk kali ini, dan kita akan kembali bertemu di Metro TV Newsroom minggu depan. Sampai jumpa. 1 minggu sebelum Pileg. Iya. Metro TV, knowledge to elevate.